Halo penyembah Tuhan maupun penyembah sendal jepit, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kalian malam-malam bengong menatap langit yang penuh bintang, terus tiba-tiba merasa kalau diri kita ini sebenarnya kecil banget? Kayak cuma sebutir debu di tengah samudra yang luasnya nggak masuk akal. Nah, perasaan campur aduk antara kagum, penasaran, sekaligus sedikit merinding itu adalah inti dari apa yang sering dibahas oleh salah satu sosok paling ikonik di dunia sains, yaitu Carl Sagan. Kalau kalian suka nonton dokumenter luar angkasa atau baca buku soal astronomi, nama Carl Sagan pasti muncul sebagai pemandu wisata alam semesta yang paling puitis. Tapi di balik semua penjelasan ilmiahnya tentang planet dan galaksi, ada satu hal yang sering bikin orang penasaran. Gimana sih sebenarnya pandangan seorang Carl Sagan terhadap konsep Tuhan dan agama? Apakah dia seorang ateis garis keras yang anti agama, atau malah punya sudut pandang yang jauh lebih kompleks dari itu? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pemikiran-pemikirannya yang tajam tapi tetap elegan, ada sedikit hal yang perlu kita sepakati bareng-bareng di sini. Topik soal ketuhanan dan keyakinan itu memang sifatnya sangat personal dan sensitif bagi banyak orang. Video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mendiskreditkan keyakinan siapapun atau memaksakan satu sudut pandang tertentu. Apa yang bakal kita bahas kali ini murni merupakan kumpulan data, kutipan, dan catatan sejarah tentang bagaimana Carl Sagan sebagai seorang ilmuwan memproses ide tentang penciptaan dan keberadaan entitas yang lebih tinggi. Jadi, mari kita buka diskusi ini dengan pikiran yang jernih, rasa ingin tahu yang besar, dan tetap saling menghargai satu sama lain karena begitulah cara Sagan biasanya memulai pembicaraan tentang hal-hal besar di alam semesta ini. Carl Sagan bukan cuma sekedar astronom yang hobi menghitung jarak bintang. Dia adalah seorang komunikator sains yang berhasil bikin jutaan orang jatuh cinta sama sains lewat serial legendarisnya, Cosmos. Lahir di Brooklyn tahun 1934, Sagan tumbuh besar dengan rasa penasaran yang gak habis-habis. Bayangkan saja, waktu kecil dia pernah pergi ke perpustakaan cuma buat nanya, apa itu bintang? Dan ketika pustakawannya kasih buku soal selebritas Hollywood, dia langsung bilang bukan itu yang dia cari. Dia ingin tahu soal bola gas raksasa di langit. Sejak saat itu, hidupnya didedikasikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar. Namun menariknya, Sagan tumbuh dalam keluarga Yahudi yang cukup religius. Tapi dia sendiri mengaku kalau sejak muda, dia sudah mulai mempertanyakan teks-teks suci. Dia merasa ada yang gak sinkron antara apa yang dikatakan kitab suci dengan apa yang dia lihat lewat teleskop dan metode ilmiah. Filsafat utama yang dianut Sagan sebenarnya adalah skeptisisme ilmiah yang sangat ketat tapi dibalut dengan rasa kemanusiaan yang hangat. Dia sering disebut sebagai seorang secular humanist. Artinya, dia percaya kalau nilai-nilai moral, etika, dan makna hidup itu nggak harus datang dari kekuatan supranatural, tapi bisa ditemukan lewat akal budi, empati, dan pemahaman kita terhadap alam semesta. Sagan punya prinsip yang sangat terkenal. Klaim luar biasa menuntut bukti yang juga luar biasa. Prinsip inilah yang dia gunakan untuk membedah segala hal, mulai dari keberadaan alien, ramalan zodiak, sampai ke konsep Tuhan. Baginya, percaya pada sesuatu tanpa bukti yang kuat, itu bukan cuma beresiko salah, tapi juga bisa menghambat kita untuk melihat keindahan yang sebenarnya dari kenyataan yang ada di depan mata. Banyak orang yang buru-buru melabeli Sagan sebagai seorang ateis, tapi kalau kita teliti lagi tulisan-tulisannya, dia sebenarnya agak keberatan sama label itu. Kenapa? Karena menurut Sagan, menjadi seorang ateis yang menyatakan Tuhan itu pasti tidak ada, juga membutuhkan tingkat kepastian yang luar biasa besar, yang menurutnya belum bisa dibuktikan secara sains. Dia lebih suka menyebut dirinya sebagai seorang agnostik dalam konteks teknis, meskipun dalam praktiknya, dia hidup tanpa melibatkan unsur ketuhanan sama sekali dalam penjelasannya soal alam semesta. Dia merasa kalau kita nggak punya cukup bukti untuk membuktikan Tuhan itu ada, tapi kita juga nggak punya cara ilmiah yang absolut untuk membuktikan bahwa di seluruh dimensi alam semesta ini benar-benar kosong dari pencipta.
Namun ketidakpastian itu bukan berarti dia memberi lampu hijau bagi klaim-klaim agama tanpa kritik. Justru dia sering banget menantang ide-ide keagamaan yang menurutnya kontradiktif dengan hukum alam yang sudah ditemukan manusia. Sagan melihat agama sebagai salah satu usaha awal manusia untuk memahami lingkungan sekitar. Di zaman dulu ketika petir, gempa bumi, atau gerhana matahari masih jadi misteri yang menakutkan, manusia menciptakan cerita soal dewa-dewa untuk menjelaskan itu semua. Baginya, agama adalah semacam sains masa kecil manusia. Tapi masalah muncul ketika sains yang sebenarnya mulai berkembang dan memberikan penjelasan yang lebih akurat. Tapi banyak institusi agama justru menolak kenyataan tersebut karena merasa otoritasnya terancam. Sagan sangat kritis terhadap aspek-aspek dogmatis dari agama yang menutup diri dari koreksi. Dia sering menekankan kalau dalam sains, kesalahan adalah hal yang biasa dan mengoreksi diri adalah sebuah keharusan. Sementara dalam banyak tradisi agama, mempertanyakan doktrin seringkali dianggap sebagai dosa atau bentuk ketidaksetiaan. Perbedaan fundamental inilah yang bikin Sagan selalu menjaga jarak yang cukup lebar antara metode ilmiahnya dengan dogma-dogma tradisional. Meskipun dia nggak percaya pada Tuhan dalam pengertian tradisional, sosok kakek tua di atas awan yang ngawasi perilaku manusia, atau menghukum orang yang nggak beribadah, Sagan punya sisi spiritual yang unik. Dia sering bilang, kalau pemahaman kita tentang skala alam semesta yang begitu luas, sudah cukup untuk membangkitkan rasa takjub yang luar biasa. Sebuah perasaan yang dalam bahasa agama mungkin disebut sebagai rasa khusyuk atau numinous. Baginya melihat foto bumi yang cuma berupa titik biru pucat di tengah kegelapan yang tak berujung, itu lebih memberikan perspektif spiritual daripada khotbah manapun. Dia merasa kalau kita nggak butuh keajaiban mistis untuk merasa kagum, karena kenyataan bahwa kita, makhluk yang terbuat dari debu bintang, bisa berpikir dan memahami alam semesta itu sendiri adalah sebuah keajaiban yang jauh lebih nyata dan mempesona. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada satu konsep yang sering banget disinggung sama Sagan dalam diskusi-diskusi soal Tuhan, yaitu konsep yang sering disebut para filsuf sebagai God of the Gaps, atau Tuhan di sela-sela ketidaktahuan. Jadi gini, Sagan memperhatikan kalau sepanjang sejarah, manusia cenderung menaruh sosok Tuhan di area-area yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dulu, kalau orang nggak tahu kenapa ada petir, mereka bilang itu kemarahan dewa Zeus atau Thor. Begitu Franklin menemukan listrik statis di atmosfer, peran dewa-dewa itu di area petir pun pensiun. Nah, Sagan melihat kalau pola ini terus berulang. Semakin banyak rahasia alam yang terbuka, semakin sempit pula ruang gerak bagi penjelasan supranatural. Dia merasa kalau kita menggunakan Tuhan cuma buat mengisi celah-celah pengetahuan kita yang belum lengkap, maka Tuhan itu sendiri bakal terus mengecil seiring kemajuan sains. Bagi Sagan, menyembah ketidaktahuan itu bukan cara yang sehat buat memahami realitas. Sagan juga sering banget menyoroti soal betapa kontradiktifnya klaim-klaim agama dengan skala alam semesta yang dia pelajari. Di bukunya yang sangat terkenal, The Demon Haunted World, dia menekankan kalau sains itu adalah lilin di dalam kegelapan. Baginya, dunia ini penuh dengan tahayul, pseudoscience, dan klaim tanpa bukti yang seringkali justru bikin manusia hidup dalam ketakutan atau delusi. Dia merasa kalau agama seringkali terjebak dalam rasa bangga yang berlebihan atau antropocentrisme, sebuah pandangan kalau manusia adalah pusat dari segalanya dan seluruh alam semesta ini diciptakan cuma buat kita. Lewat teropongnya, Sagan melihat miliaran galaksi yang masing-masing punya miliaran bintang. Dia merasa aneh kalau ada entitas pencipta alam semesta yang begitu luasnya, tapi entah kenapa malah sangat peduli sama apa yang dimakan manusia di satu planet kecil, atau siapa yang kita cintai, atau ritual apa yang kita jalankan setiap hari Minggu. Bagi Sagan, klaim-klaim agama itu seringkali terasa terlalu lokal dan terlalu manusiawi. Dia pernah bilang kalau kitab-kitab suci itu isinya mencerminkan pengetahuan orang-orang di zaman kitab itu ditulis. Misalnya, kenapa nggak ada satupun kitab suci yang menjelaskan soal hukum termodinamika, atau soal DNA, atau soal keberadaan galaksi di luar Bima Sakti. Sebaliknya, kitab-kitab itu malah lebih banyak bicara soal aturan sosial dan moralitas yang sangat spesifik pada zamannya. Sagan berargumen kalau memang benar ada pesan dari Sang Pencipta alam semesta, harusnya pesan itu mengandung informasi yang melampaui kecerdasan manusia di zaman itu, sesuatu yang nggak bisa salah atau ketinggalan zaman.
Karena hal inilah, dia lebih melihat agama sebagai produk budaya manusia yang luar biasa, sebuah cara untuk bertahan hidup secara psikologis, tapi bukan sebagai sumber kebenaran objektif tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Menariknya, meskipun dia skeptis, Sagan bukan tipe orang yang suka mengejek orang beragama. Dia justru merasa kalau dorongan beragama itu datang dari rasa kagum yang sama dengan apa yang dirasakan ilmuwan saat melihat bintang. Bedanya, ilmuwan mencoba menyalurkan rasa kagum itu lewat pembuktian dan data, sementara agama menyalurkannya lewat iman dan wahyu. Sagan merasa kalau kita seharusnya bisa memiliki rasa takjub yang sama, tanpa harus mengorbankan akal sehat. Dia sering mengajak orang untuk melihat kalau sains pun punya sisi spiritualitasnya sendiri. Memahami bagaimana atom-atom di tubuh kita berasal dari ledakan bintang yang mati jutaan tahun lalu, menurut Sagan, adalah sebuah cerita penciptaan yang jauh lebih megah dan terbukti secara nyata daripada mitos-mitos kuno manapun. Satu hal lagi yang bikin pandangan Sagan menarik adalah kritikannya soal konsep wahyu. Dia merasa kalau klaim seseorang mendapatkan pesan langsung dari Tuhan, itu sangat sulit untuk diverifikasi. Dalam sains, kalau seseorang punya teori baru, dia harus membagikan datanya, membiarkan orang lain menguji teorinya, dan siap kalau ternyata teorinya salah. Tapi dalam agama, wahyu seringkali bersifat pribadi dan tertutup. Sagan merasa sistem seperti ini sangat rawan disalahgunakan dan bisa menjebak manusia dalam dogmatisme. Dia sering bertanya-tanya, kalau Tuhan memang ingin berkomunikasi dengan manusia, kenapa metodenya begitu samar dan penuh teka-teki? Kenapa nggak ada pesan yang dituliskan di susunan bintang atau di dalam kode genetik kita secara gamblang, sehingga nggak ada lagi perdebatan soal agama mana yang paling benar? Bagi Sagan, ketiadaan bukti yang jelas ini adalah sebuah data yang sangat kuat untuk mempertanyakan eksistensi Tuhan yang sering digambarkan oleh agama-agama besar. Namun, di sisi lain, Sagan juga sangat berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan intelektual. Dia sadar kalau pengetahuan manusia itu terbatas. Dia pernah bilang kalau dalam skala waktu alam semesta yang sudah berumur 13,8 miliar tahun, peradaban manusia itu bahkan belum berumur sedetik pun. Jadi, menyatakan dengan 100% yakin kalau Tuhan itu nggak ada, bagi Sagan adalah sebuah tindakan yang kurang ilmiah. Itulah kenapa dia lebih memilih posisi agnostik yang aktif. Dia nggak cuma diam dan bilang nggak tahu, tapi dia terus mencari tahu lewat metode ilmiah. Dia merasa lebih terhormat hidup dalam ketidakpastian yang jujur daripada hidup dalam kepastian yang palsu. Pandangan inilah yang membuat Sagan menjadi sosok yang sangat dihormati, baik oleh kalangan skeptis maupun oleh orang-orang beragama yang berpikiran terbuka, karena dia selalu mengutamakan kejujuran intelektual di atas segalanya. Nah, ngomongin soal bukti, Sagan punya satu perumpamaan yang sangat terkenal buat menjelaskan kenapa dia nggak bisa langsung percaya gitu aja sama klaim-klaim agama. Dia menyebutnya analogi naga di dalam garasi. Bayangkan, ada seseorang yang bilang ke kalian kalau di garasinya ada seekor naga yang bisa nyembur api. Terus kalian penasaran dan mau lihat, tapi pas kalian sampai di garasi, naganya nggak kelihatan. Orang itu bilang, "Oh, ini naga yang nggak kasat mata." Terus kalian coba kasih tepung di lantai supaya jejak kakinya kelihatan. Tapi orang itu bilang, naganya melayang di udara. Kalian coba pakai kamera sensor panas, tapi dia bilang lagi, naga ini badannya nggak mengeluarkan panas. Nah, poin dari Sagan adalah, kalau semua cara buat membuktikan keberadaan naga itu selalu dibantah dengan alasan-alasan yang nggak bisa diuji, apa bedanya antara naga yang nggak kasat mata, nggak punya jejak, dan nggak bersuhu itu dengan naga yang sebenarnya memang nggak ada? Bagi Sagan, banyak argumen tentang Tuhan punya pola yang sama kayak naga di garasi ini. Selalu ada alasan kenapa Tuhan nggak bisa dideteksi secara ilmiah. Dan bagi seorang ilmuwan, itu adalah bendera merah yang besar. Sagan melihat kalau manusia punya kecenderungan untuk menciptakan jawaban yang menenangkan daripada menghadapi ketidakpastian yang dingin. Dia paham banget kalau ide soal Tuhan yang menjaga kita, yang mendengarkan doa kita, dan yang menjanjikan kehidupan setelah kematian itu sangat menggoda dan memberikan rasa aman. Secara psikologis, itu sangat membantu manusia untuk bertahan hidup di dunia yang seringkali keras dan gak adil.
Tapi bagi Sagan, kenyamanan emosional bukan berarti kebenaran. Dia pernah menulis kalau dia lebih suka memahami alam semesta apa adanya daripada terjebak dalam delusi yang menyenangkan. Dia merasa ada semacam keberanian intelektual yang dibutuhkan untuk mengakui bahwa kita nggak tahu, daripada pura-pura tahu dengan menciptakan mitos. Baginya kejujuran untuk mengakui ketidaktahuan kita adalah langkah pertama untuk benar-benar mulai belajar dan mencari jawaban yang nyata. Selain itu, Sagan juga sering mengkritik bagaimana agama seringkali jadi pemicu perpecahan atau tribalitas. Kalau kalian lihat sejarah manusia, banyak banget konflik yang terjadi cuma karena perbedaan interpretasi soal siapa yang punya Tuhan yang benar. Sagan merasa ini ironis banget. Kalau memang Tuhan itu adalah pencipta seluruh galaksi yang jumlahnya triliunan, kenapa dia cuma kasih wahyu ke satu kelompok kecil manusia di satu sudut kecil bumi, terus membiarkan kelompok itu bertengkar sama kelompok lain selama ribuan tahun? Lewat perspektif astronomi, Sagan mencoba menyadarkan kita kalau semua manusia itu sebenarnya satu spesies yang sama, menghuni satu planet yang sama, dan gak punya tempat lain buat lari. Baginya fanatisme agama itu kayak anak-anak yang berantem di kotak pasir sambil merasa mereka adalah penguasa taman bermain yang luas. Dengan memahami sains, Sagan berharap manusia bisa meninggalkan mentalitas kita versus mereka yang sering dipicu oleh dogma agama dan mulai bekerja sama sebagai sesama penghuni bumi. Sagan juga punya pandangan menarik soal kitab suci. Dia berargumen kalau memang ada pesan dari pencipta alam semesta yang super cerdas, pesan itu nggak akan cuma berisi aturan soal moralitas manusia di zaman perunggu atau besi. Dia membayangkan, harusnya di dalam kitab suci ada sesuatu yang nggak mungkin diketahui manusia saat itu, tapi bisa dibuktikan di masa depan. Misalnya, instruksi bagaimana cara membuat penisilin, atau penjelasan tentang struktur atom, atau mungkin angka-angka konstanta alam semesta seperti kecepatan cahaya yang sangat akurat. Tapi yang dia temukan justru sebaliknya. Kitab suci seringkali mengandung kesalahan pemahaman tentang alam semesta, seperti anggapan kalau bumi itu datar atau matahari yang mengelilingi bumi. Dari sini, Sagan menyimpulkan bahwa kitab-kitab tersebut murni karya manusia yang mencoba menjelaskan dunia dengan keterbatasan pengetahuan mereka saat itu. Dalam karyanya yang bersifat fiksi tapi sangat filosofis, yaitu novel Contact, Sagan mengeksplorasi perdebatan antara sains dan iman dengan sangat cantik. Lewat karakter Ellie Arroway, dia menunjukkan bagaimana seorang ilmuwan mencari tanda atau pesan di tengah kebisingan alam semesta. Sagan seolah ingin bilang kalau pencarian akan makna itu nggak harus dilakukan di dalam tempat ibadah, tapi bisa dilakukan di laboratorium, di balik teleskop, atau lewat rumus-rumus matematika. Dia merasa matematika adalah bahasa universal yang sesungguhnya. Kalau ada sesuatu yang bisa disebut ilahi, bagi Sagan itu mungkin adalah keteraturan hukum fisika yang membuat alam semesta ini bisa berfungsi. Tapi sekali lagi, Tuhan dalam definisi ini sangat jauh dari Tuhan personal yang sering digambarkan dalam agama-agama Abrahamik. Tuhan bagi Sagan, kalaupun ada, lebih mirip dengan konsep alam itu sendiri atau keteraturan kosmis yang gak punya emosi dan gak mencampuri urusan manusia secara langsung. Sagan juga menyinggung soal beban pembuktian atau burden of proof. Banyak orang beragama bilang ke Sagan, coba buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Tapi Sagan balik bertanya, gimana cara membuktikan sesuatu yang nggak ada? Dalam logika sains, tanggung jawab untuk membuktikan sebuah klaim ada pada orang yang membuat klaim tersebut. Kalau kalian bilang ada piring terbang di balik planet Pluto, ya kalian yang harus kasih fotonya atau data radarnya, bukan orang lain yang disuruh membuktikan kalau piring terbang itu nggak ada. Prinsip ini sangat krusial bagi Sagan dalam memandang agama. Selama belum ada bukti fisik, empiris, dan bisa diulang yang menunjukkan adanya campur tangan supranatural, maka secara ilmiah kita harus berpegang pada penjelasan yang alami atau naturalistik. Bagi Sagan ini bukan berarti dia menutup mata, tapi dia hanya setia pada metode yang sudah terbukti berhasil membawa manusia dari zaman kegelapan sampai bisa mendarat di bulan. Ngomongin soal perspektif Sagan, kita nggak bisa ngelewatin satu momen yang paling legendaris dalam hidupnya, yaitu saat dia minta wahana antariksa Voyager 1 buat muter balik dan memotret bumi dari jarak 6 miliar kilometer. Hasilnya adalah foto pale blue dot atau titik biru pucat. Bagi Sagan, foto itu adalah argumen paling kuat buat ngeruntuhin ego manusia yang sering dipupuk sama narasi-narasi agama tertentu. Dia ngeliat kalau di titik yang sekecil debu itu, semua sejarah kita, semua raja, semua nabi dan semua pahlawan agama hidup dan mati di sana.
Sagan ngerasa aneh banget kalau ada orang yang masih merasa kalau alam semesta yang luasnya nggak keukur ini dibuat cuma buat jadi panggung kecil buat manusia. Dia sering bilang kalau pemahaman soal astronomi itu adalah pengalaman yang sangat rendah hati dan membangun karakter. Baginya, melihat bumi yang cuma titik kecil itu bikin klaim-klaim agama soal bangsa pilihan atau tanah yang dijanjikan jadi kelihatan sangat konyol dan gak relevan lagi. Sagan juga sering banget ngebahas soal argumen desain yang cerdas atau intelligent design. Banyak orang berargumen kalau alam semesta ini terlalu rumit buat terjadi secara kebetulan, jadi pasti ada desainernya. Tapi Sagan, lewat pemahamannya soal biologi dan evolusi, punya jawaban yang lebih masuk akal menurut sains. Dia ngeliat kalau kerumitan makhluk hidup itu bukan hasil dari sulap instan seorang pencipta, tapi hasil dari proses panjang selama miliaran tahun lewat seleksi alam. Baginya, evolusi itu jauh lebih mengagumkan daripada cerita penciptaan yang instan. Evolusi nunjukin kalau alam punya caranya sendiri, buat jadi makin kompleks tanpa butuh mandor yang ngatur tiap langkahnya. Sagan ngerasa kalau kita terus-terusan bilang, ini pasti buatan Tuhan, tiap kali kita ketemu hal yang rumit, kita bakal berhenti belajar, dan berhenti nyari tahu gimana mekanisme aslinya bekerja. Terus gimana soal urusan moralitas kalau nggak ada Tuhan? Ini sering banget ditanyain ke Sagan. Banyak orang takut kalau nggak ada Tuhan yang ngawasin dan ngasih hukuman atau hadiah di akhirat, manusia bakal jadi liar dan jahat. Tapi Sagan punya pandangan yang sangat humanis soal ini. Dia percaya kalau empati, kerjasama, dan kasih sayang itu adalah hasil evolusi kita sebagai makhluk sosial. Kita baik sama orang lain bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita sadar kalau sebagai spesies, kita saling butuh buat bertahan hidup. Sagan justru merasa kalau berbuat baik karena takut dihukum atau karena pengen dapat hadiah pahala, itu nilainya nggak lebih tinggi daripada berbuat baik karena murni rasa peduli sesama manusia. Baginya, tanggung jawab moral itu ada di tangan kita sendiri, bukan karena ada perintah dari atas. Kita harus jaga planet ini dan sesama kita, justru karena nggak ada orang lain yang bakal datang buat nyelamatin kita dari kesalahan kita sendiri. Masalah kematian juga jadi poin yang menarik dari pemikiran Sagan. Di akhir hayatnya, waktu dia berjuang melawan penyakit kanker sumsum tulang, banyak orang penasaran apakah dia bakal tobat atau mulai percaya sama adanya kehidupan setelah kematian. Tapi Sagan tetap konsisten sama integritas ilmiahnya. Dia bilang kalau dia pengen banget percaya kalau dia bakal ketemu lagi sama orang tuanya yang udah meninggal. Tapi dia nggak punya bukti buat itu. Dia lebih milih buat nerima kenyataan kalau hidup ini terbatas dan kematian adalah akhir dari kesadaran kita. Tapi bukannya jadi sedih, Sagan justru ngelihat ini sebagai motivasi buat bikin hidup yang sekarang jadi lebih berarti. Kalau hidup cuma sekali dan gak ada lanjutannya, berarti setiap detik yang kita punya sekarang itu harganya jadi nggak ternilai. Pandangan ini bikin dia makin semangat buat nyebarin ilmu pengetahuan sampai napas terakhirnya. Sagan juga sering mengkritik gimana agama kadang-kadang dipakai buat ngerem kemajuan berpikir manusia. Dia nyebut sains sebagai sistem pendeteksi omong kosong atau baloney detection kit. Dalam sains, nggak ada otoritas yang nggak boleh dikritik. Bahkan teori Einstein pun boleh dipertanyakan kalau ada data baru yang lebih akurat. Sementara dalam banyak institusi agama, mempertanyakan otoritas atau kitab suci itu seringkali dianggap tabu. Sagan ngerasa kalau mentalitas kayak gitu berbahaya banget buat masa depan manusia. Dia pengen kita semua punya kemampuan buat mikir kritis, nanya mana buktinya, dan berani buat berubah pikiran kalau ternyata kita salah. Baginya, iman yang buta itu nggak ada gunanya kalau itu bikin kita menutup mata dari kenyataan yang ada di depan hidung kita. Walaupun dia sangat skeptis, Sagan punya semacam spiritualitas sekuler. Dia ngerasa kalau rasa takjub saat kita ngerti gimana bintang-bintang bersinar itu sama dalamnya dengan rasa religius orang lain. Dia sering bilang kalau sains bukan cuma cocok dengan spiritualitas, tapi sains adalah sumber spiritualitas itu sendiri. Saat kita sadar kalau atom karbon di jantung kita itu dulunya ditempa di dalam inti bintang yang meledak, ada rasa keterhubungan yang sangat dalam sama alam semesta. Bagi Sagan, ini adalah bentuk koneksi yang nyata, terbukti, dan gak butuh ritual yang rumit. Kita semua adalah cara alam semesta buat mengenal dirinya sendiri.
Perspektif ini ngasih makna yang luar biasa tanpa harus bergantung pada dogma-dogma yang seringkali malah bikin orang jadi merasa lebih unggul dari orang lain cuma karena beda keyakinan. Satu hal yang menarik dari cara berpikir Sagan adalah bagaimana dia melihat hubungan antara cara kita memandang Tuhan dengan cara kita mengelola masyarakat. Bagi Sagan, sains bukan cuma soal mikroskop atau teleskop, tapi soal keberanian untuk bertanya dan meragukan otoritas. Dia melihat kalau banyak institusi agama yang menuntut kepatuhan mutlak tanpa pertanyaan. Dan baginya, ini adalah ancaman buat kebebasan berpikir manusia. Sagan sering bilang kalau kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan cuma nerima apa yang dibilang sama pemuka agama atau tokoh otoritas tanpa bukti, kita bakal gampang banget dimanipulasi. Dia melihat ada kemiripan antara struktur agama yang kaku dengan sistem politik yang otoriter. Itulah kenapa dia selalu mempromosikan sains sebagai alat demokrasi yang paling ampuh. Karena dalam sains, nggak ada orang yang terlalu suci untuk salah dan nggak ada ide yang terlalu kuno untuk dikritik. Kalau kalian perhatikan, kadang Sagan masih suka pakai kata Tuhan dalam beberapa tulisannya, tapi maknanya jauh beda sama yang kita pahami sehari-hari. Dia sering merujuk pada pandangan Baruch Spinoza atau Albert Einstein, yang melihat Tuhan bukan sebagai sosok individu, tapi sebagai totalitas dari hukum-hukum alam semesta yang sangat rapi dan indah. Jadi kalau ada ilmuwan yang bilang mereka percaya Tuhan, Sagan bakal nanya dulu, Tuhan yang mana? Tuhan yang dengerin doa kamu? Atau Tuhan yang berupa hukum gravitasi? Baginya, kalau Tuhan itu adalah hukum fisika, ya tentu saja itu ada, dan kita semua tunduk padanya. Tapi kalau Tuhan itu adalah sosok yang punya perasaan kayak manusia, punya amarah, punya ego, dan pilih kasih, Sagan merasa data-data yang kita punya lewat sains sama sekali nggak mendukung keberadaan sosok seperti itu. Sagan juga punya kekhawatiran besar kalau manusia bakal balik lagi ke zaman kegelapan, kalau kita terlalu bergantung pada mistisisme dan pseudoscience. Di zamannya, dia ngeliat orang mulai lebih percaya sama ramalan bintang atau klaim penyembuhan ajaib daripada pengobatan medis yang teruji. Dia merasa agama seringkali jadi payung buat hal-hal kayak gitu. Bagi Sagan, bahaya dari mempercayai sesuatu tanpa bukti bukan cuma soal salah paham tentang alam semesta, tapi bisa berdampak langsung ke keselamatan manusia. Misalnya kalau orang lebih milih berdoa daripada mitigasi perubahan iklim karena ngerasa semua sudah diatur Tuhan, maka itu adalah bencana buat masa depan kita semua. Dia pengen sains jadi lilin yang nerangin kegelapan tahyul itu, supaya kita bisa ambil keputusan berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan angan-angan atau ketakutan purba. Meskipun kritis, Sagan itu tipe orang yang sangat menghargai warisan budaya. Dia nggak pernah nyuruh orang buat bakar kitab suci atau benci sama sejarah agama. Sebaliknya, dia ngelihat teks-teks kuno itu sebagai catatan penting tentang gimana nenek moyang kita mencoba memahami dunia yang saat itu masih sangat misterius. Dia kagum sama keindahan sastra dalam Alkitab, kedalaman filsafat dalam teks-teks Hindu, atau kedisiplinan dalam tradisi Buddha. Tapi poin pentingnya bagi Sagan adalah kita harus bisa bedain mana yang merupakan karya seni dan inspirasi dengan mana yang merupakan fakta ilmiah. Dia merasa kita bisa tetap menghargai agama sebagai bagian dari identitas manusia tanpa harus menelan mentah-mentah klaim supernaturalnya yang nggak masuk akal secara fisik. Ada satu keresahan Sagan yang sering dia sampaikan, yaitu soal betapa kecilnya perhatian agama terhadap lingkungan hidup kalau dibandingin sama urusan ritual. Dia ngerasa aneh kalau banyak agama sangat fokus sama apa yang terjadi setelah kita mati, tapi malah kurang peduli sama satu-satunya tempat yang kita punya buat hidup sekarang, yaitu bumi. Sagan ngelihat bumi ini kayak sekoci kecil di tengah samudra kosmis yang luas dan mematikan. Dia berpendapat kalau kita nggak butuh mandat dari langit buat menjaga alam. Kesadaran kalau kita nggak punya planet cadangan harusnya sudah cukup buat bikin kita jadi pelindung bumi yang baik. Dia pengen etika kita bergeser dari melayani pencipta, jadi melayani sesama penghuni alam semesta. Sagan juga sering bahas soal rasa butuh manusia akan keajaiban. Dia paham kalau manusia itu makhluk yang haus akan makna. Kalau sains cuma kasih angka-angka dingin, orang bakal lari ke agama yang kasih cerita hangat.
Makanya, Sagan mencoba membungkus sains dengan bahasa yang puitis. Dia pengen nunjukin kalau kenyataan bahwa planet-planet berputar pada porosnya, atau gimana cahaya bintang butuh waktu jutaan tahun buat sampai ke mata kita, itu jauh lebih ajaib dan bikin merinding daripada cerita-cerita mistis manapun. Dia pengen kita ngerasa kalau kita ini spesial bukan karena kita dibuat oleh Tuhan, tapi karena di tengah alam semesta yang luas dan mati ini, ada satu titik kecil di mana atom-atom bisa bergabung, hidup, bernafas, dan mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Bagi Sagan, itu adalah puncak dari keajaiban yang bisa kita rasakan tanpa perlu bantuan dogma apapun. Jadi, kalau kita rangkum semua perjalanan pemikiran Carl Sagan soal ketuhanan dan agama, kita bisa lihat kalau dia sebenarnya nggak sedang berusaha menghancurkan iman orang lain. Dia cuma pengen ngajak kita semua buat tumbuh dewasa sebagai spesies. Bagi Sagan, bergantung pada mitos kuno buat menjelaskan dunia itu ibarat kita yang sudah dewasa tapi masih mau pakai baju bayi. Sudah nggak muat dan sudah nggak relevan lagi dengan apa yang kita tahu sekarang. Dia pengen kita berani menghadapi alam semesta yang luas, gelap, dan mungkin sunyi ini dengan punggung tegak, tanpa perlu pegangan pada janji-janji surga atau ketakutan akan neraka. Baginya, martabat manusia justru muncul saat kita berani mencari makna sendiri di tengah ketidakpastian itu. Pada akhirnya, Sagan meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi mereka yang gak percaya pada agama tradisional. Sebuah bentuk spiritualitas tanpa Tuhan. Dia membuktikan kalau kita tetap bisa jadi orang yang sangat bermoral, sangat penyayang, dan punya rasa kagum yang luar biasa pada kehidupan tanpa harus sujud pada dogma manapun. Dia mengajarkan kalau sains bukan cuma soal angka-angka dingin di atas kertas, tapi soal rasa cinta kita pada kebenaran. Kalaupun ada sesuatu yang bisa dianggap suci dalam pandangan Sagan, itu adalah kemampuan otak manusia buat berpikir kritis dan keberanian kita buat mengakui betapa kecilnya kita, namun tetap berusaha memahami segalanya. Sagan sering bilang kalau kita ini adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Kita adalah kumpulan atom yang entah bagaimana caranya bisa bangun dan mulai bertanya, dari mana aku berasal? Dan menurutnya, mencari jawaban lewat metode ilmiah yang jujur itu jauh lebih menghormati alam semesta daripada cuma sekedar percaya karena ikut-ikutan. Dia pengen kita semua jadi penjelajah, bukan cuma pengikut. Dengan memahami bahwa nggak ada tangan gaib yang bakal menyelamatkan kita justru jadi lebih sadar kalau nasib spesies kita dan planet ini sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Itu adalah beban yang berat, tapi juga sebuah kebebasan yang luar biasa indah. Nah, dari semua data dan pemikiran Sagan yang sudah kita bahas tadi, mungkin kita bisa ambil satu kesimpulan sederhana. Dunia ini sudah cukup indah tanpa perlu tambahan bumbu-bumbu supranatural. Memahami pelangi lewat pembiasan cahaya nggak bikin pelangi itu jadi kurang cantik, malah bikin kita makin kagum sama cara kerja alam. Begitu juga dengan hidup. Mengetahui kalau hidup ini cuma sekali dan gak ada jaminan apa-apa di baliknya, justru bikin setiap momen yang kita lewati bareng orang tersayang jadi jauh lebih berharga. Sagan sudah beristirahat di antara bintang-bintang yang dulu dia pelajari, tapi cara berpikirnya yang jernih dan penuh empati bakal tetap jadi kompas buat kita semua yang masih mencari jalan di titik biru pucat ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak pembahasan panjang soal sudut pandang Carl Sagan ini dari awal sampai akhir. Topik kayak begini memang gak selalu gampang buat dibahas, tapi penting banget supaya kita punya perspektif yang lebih luas tentang gimana cara orang-orang hebat di dunia sains memandang kehidupan. Semoga kumpulan data dan filosofi yang kita bagikan tadi bisa jadi bahan renungan yang menarik buat kalian, entah itu saat lagi santai atau pas lagi bengong menatap langit malam nanti. Ingat, skeptisisme itu bukan berarti menutup diri, tapi justru membuka pintu buat kebenaran yang lebih nyata. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini memberikan sudut pandang baru atau sekedar bikin kalian lebih menghargai pentingnya berpikir kritis, jangan ragu buat dukung terus channel ini. Di sini, kita bakal terus menggali ide-ide besar, data-data menarik, dan sejarah pemikiran manusia dengan cara yang santai tapi tetap berisi. Karena terkadang, suara-suara yang tenang dan rasional justru punya pesan yang paling dalam buat kita dengarkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, tetap kritis, tetap penasaran, dan tetaplah menjadi bagian dari Silent Majority. Cabut dulu ya.